Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun, kesehatan, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tentu saja tatap muka menghadirkan tema-tema yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Nah pemirsa, seperti tema kita pada malam hari ini, anak cerdas di tengah pandemi. Nah untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah tersambung di ujung Zoom kita pada malam hari ini dengan Kak Seto Mulyadi, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Saya sapa dulu, selamat malam Kak Seto. Ya, selamat malam Mbak Olivia. Apa kabar? Kabar Saya Ya. Oke, Kak Seto. tetap awal muda kayaknya. Ini awet tua nih, tahun ini udah 70 tahun saya. Tapi tidak kelihatan Kak Seto. Mungkin karena Kak Seto senantiasa berhubungan dengan anak-anak, mengayomi anak-anak. Jadi awet mudanya itu masih berasa gitu loh Kak. Terima kasih Kak Kak Seto, Olivia. Jakarta gimana? Aman? Ya, alhamdulillah aman semuanya. Berjalan lancar juga. Kak Seto, kita malam hari ini tuh pengen ngobrol anak cerdas di tengah pandemi. Khususnya kita mungkin nanti ngobrol tentang kelokalan kita seperti apa, kemudian apa sih kiat-kiatnya dari Kak Seto, bagaimana agar anak-anak ini sekarang kan masih DDR nih Kak Seto, keluhan orang tua juga nggak cuma sendiri dua gitu loh, banyak yang masuk ke kita lah di sini. Gimana sih caranya untuk anak-anak? Nah Kak Seto, sebelum kita mulai, kita sapa dulu pemirsa. Pemirsa, jangan kemana-mana. Inilah tatap muka selengkapnya bersama saya Olivia Teja. Gimana sih Kak, cerdas yang seperti apa? Kalau ngelihat keadaan sekarang kan sepertinya ya gimana gitu. Ya putus asa sih enggak. Pemerintah juga pasti peduli, pasti care, tapi gimana sih kiatnya mungkin terus yang dikatakan cerdas, tetap cerdas di tengah pandemi itu seperti apa Kak? Monggo silahkan. Iya, baik para pemirsa yang kami hormati, juga Kak Olivia Teja. Pada dasarnya kita harus menyadari semua anak pada dasarnya cerdas. Nah, itu harus kita hargai bahwa pemahaman cerdas itu pada bidang yang saling berbeda. Jadi ibaratnya anak-anak kita ini bisa diumpamakan aneka warna bunga-bunga indah di Taman Sari keluarga. Di Taman Sari sekolah, di Taman Sari Kalimantan, Taman Sari Indonesia. Ada bunga mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga. Kalau ditanya mana yang paling indah, kan ada lagunya. Mawar, melati, semuanya indah. Gitu. Jadi Tiga doang Kak, mawar melati semuanya indah. ya, semuanya indah ya. Anggrek juga indah dan sebagainya. Jadi marilah para orang tua, para ayah dan bunda menghargai tipe kecerdasan putra-putrinya yang saling berbeda. Artinya gini Kak loh. Seto, saya potong dulu. Ya. Kebanyakan orang tua bilangnya, anakku pinter, aku pengen anakku tuh pinter. Nah, pinter sama cerdas di sini, kalau menurut pengertian dari Kak Seto sendiri seperti apa sih Kak? Ya itu tadi, pintar itu luas maknanya. Jadi bukan hanya pintar matematika misalnya. Yes. Ada yang pintar matematika, tapi ada yang pintar biologi, ada yang pintar fisika, ada yang pintar bahasa dan sebagainya. Ibaratnya kalau di tingkat dunia itu kan ada yang cerdas seperti Albert Einstein, itu cerdas. Tapi yang seperti Pablo Picasso yang pintar gambar itu juga cerdas atau pintar. Ada yang seperti Michael Jackson, pintar main musik atau nyanyi, ya cerdas. Seperti Maradona dan sebagainya. Jadi mohon orang tua menyadari bahwa itu adalah kecerdasan yang kalau dibimbing dengan tenang dan dihargai tipe kecerdasannya masing-masing, anak-anak juga akan senang belajar. Jadi marilah intinya anak-anak harus dimotivasi dengan
memberikan acungan jempol kebanggaan pada setiap anak. Ya, saya sendiri dulu waktu kecil juga mungkin dari matematika nggak cerdas. Mungkin dalam hal biologi kurang cerdas, tapi mungkin cerdas menyanyi, cerdas menari, cerdas menggambar. Nah, dengan dihargai oleh ibu saya, kamu cerdas. Akhirnya ada rasa percaya diri, akhirnya juga tidak minder dalam belajar. Jadi marilah orang tua menemukan tipe kecerdasan Kecerdasan. masing-masing putra-putrinya. Iya, begitu. Oke, Ibaratnya tadi kalau Kak Seto, Kak Seto tadi mengatakan orang tua membimbingnya dengan tenang. Tenang dalam tanda kutip Kak Seto di tengah pandemi, piye caranya kita tuh orang tua tetap tenang. Sementara tugas dari sekolah begibun orang tuanya kadang ikut mumet Kak Seto. Gimana ini Kak? iya. Nah, gini, di dalam menghadapi ini kan ada surat edaran dari Mas Menteri nih, Mas Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ya. Itu ada surat edaran nomor 4 tahun 2020. Itu bunyinya begini. Belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi pengalaman yang bermakna saja. Jadi apa yang anak senang itu saja. Anak misalnya kan isi pendidikan kita juga ada 5. Mohon ini dimaklumi. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi, itu juga ada etika. Nah, anak diajar memperdalam agama, sopan santun, bisa bekerja sama, bergotong royong, itu sudah bagian dari pelajaran yang dikatakan oleh Mas Menteri, pengalaman belajar yang bermakna, yang bisa dirasakan. Kemudian yang kedua ada juga estetika, keindahan. Bagaimana merapikan rumah, bagaimana merapikan tempat tidurnya, meja belajarnya, mungkin almari pakaiannya. Ya, itu juga bagian dari pelajaran, tapi menyenangkan begitu. Mungkin juga dengan nggak usah Kebanyakan dengan sekarang itu bentakan teori. atau pelototan mata begitu. Kebanyakan kan yang kita Ya, fokuskan teori, tugasnya banyak. iya. Seperti itu Kan ini. Mas Menteri udah lupakan dulu deh, tuntutan kurikulum tuh lupakan. Karena ini bukan hanya di Kalimantan, tapi juga di Jakarta, di seluruh dunia bahkan. Yes. Jadi nggak usah takut nanti ketinggalan segala, enggak. Karena sekarang memang nggak gampang kan. Belajar dengan gadget ini kan kadang-kadang kuota habis, kemudian Betul. sinyal susah, mungkin HP-nya harus gantian, mungkin juga nggak punya HP. Jadi nggak usah ada tuntutan akademik gitu. Ciptakan suasana belajar apa saja di rumah. Mungkin belajar menyanyi, belajar menari, belajar bekerja membantu ayah dan bunda, tapi intinya harus gembira. Tidak ada tekanan-tekanan, bentakan dan sebagainya. Gitu. Tapi gimana caranya hal ini bisa ditransferkan juga, kemudian kita bisa bersama-sama dengan guru-guru di sekolah, pihak sekolah, lingkungan sekolah, supaya sama-sama pemahamannya. Kadang kan anak-anak dikasih tugas, kita tidak menyalahkan pendidikan, karena memang seperti itu, mereka punya tugas dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang anak-anak kan juga jenuh Kak, aduh tugasnya banyak, aduh bete, segala macem. Nah itu seperti apa nih? Nah, intinya tadi juga sinergi orang tua dan guru. Jadi ini surat edaran menteri ini sebenarnya juga untuk para guru. Jangan dibebani dengan berbagai macam tugas sekolah. Ya, belajar itu kalau perlu ujung tombaknya adalah orang tua. Jadi ayah dan bunda adalah ujung tombaknya, guru pengganti di rumah. Maka saya selalu menegaskan kalau bisa jangan istilahnya belajar jarak jauh. Ya. Tapi belajar jarak dekat. Belajar tatap muka dengan siapa? Dengan ayah dan bunda, dengan kakak, dengan adik-adik. Itu belajar apa saja, kan tadi ada unsur etika, ada unsur estetika. Kemudian ada unsur kesehatan dari 5 tadi ya, etika, estetika, iptek, lalu nasionalisme dan kesehatan. Nah, kesehatan kan rajin cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, itu sudah bagian dari pembelajaran gitu. Berarti mindset ini juga harus dirubah Kak Setop. Bukan hanya orang tua, kemudian pihak dari
lembaga pendidikan, bahwa kita menyamakan persepsi dulu. Betul, itu yang penting. Bahkan orang tua juga harus berani bersuara. Kalau misalnya tugas sekolah terlalu banyak, orang tua perlu ada Zoom meeting dengan para guru. Jadi pertemuannya bukan hanya anak dengan guru, tapi juga orang tua dengan guru. Nah, di situ orang tua menyampaikan, Pak Guru, Bu Guru, tolong anak saya nggak bisa dalam belajar begini dikasih tugas yang banyak. Anak saya juga ini kadang-kadang sinyal susah, kuota juga habis, kami tidak ada bahan untuk dipelajari. Nah, jadi mengacu kepada surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020, yaitu jangan terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum. Target nggak kejar nggak apa-apa, karena keadaannya darurat. Kurikulumnya juga harus darurat. Darurat gitu. pendidikan, iya. Kak Seto, kalau Kak Seto kan di sini berdiri sebagai Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, apa sih Kak sebenarnya dampak yang dalam tanda kutip buat anak-anak itu ketika mereka harus daring, kemudian harus bersentuhan dengan gadget. Contoh lah, saya nggak usah jauh-jauh Kak Seto, anak-anak kecil PAUD sekarang mereka udah mulai sangat kenal dengan yang namanya gadget itu. Kadang mereka berjam-jam itu betah loh Kak. Nah orang tua juga kadang mau mengambil atau mau menegur mereka juga kadang terjadi pertempuran dalam tanda kutip. Bagaimana juga supaya tadi dari sisi psikologi anaknya, kemudian dari segi orang tua, jadi sama-sama adem, damai, nggak tukaran, nggak tempur gitu loh Kak. Tidak ada suara kencang di rumah. Gimana Kak? Ya, ini catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu dari masa pandemi ini tercatat 13% anak di Indonesia mengalami depresi. Nah, berarti apa? Mengarah kepada gangguan kejiwaan. Bahkan di beberapa tempat ada anak-anak yang sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Karena tadi tugas yang bertumpuk-tumpuk dibebankan kepada kepala anak. Dan itu kan adalah tidak manusiawi dan syarat pelanggaran hak anak. Makanya tadi anak karena tidak pusing harus menatap tugas-tugas dari tugas sekolah, ya lebih senang dengan main game, mungkin melihat YouTube, mungkin sesuatu yang menghibur gitu. Jadi makanya yang paling penting itu tadi ditekankan bahwa belajar itu bukan hanya melalui media virtual saja, tapi bahkan menurut catatan LPAI para ahli kesehatan menganjurkan untuk anak TK menatap layar ini tidak lebih dari 1 jam dalam sehari. Untuk anak SD tidak lebih dari 1,5 jam, dan untuk anak SMA tidak lebih dari 2 jam. Jadi selebihnya apa? Yaitu belajar kehidupan saja dulu. Karena tapi faktanya Kak Seto, faktanya sekarang kan tidak seperti itu Kak. Anak-anak mereka lebih betah. Karena bukan bercandaan sih sebenarnya, bercandaan ini tidak baik Kak Seto. Anak dilahirkan oleh orang tua, tetapi mereka dibesarkan oleh YouTube, oleh gadget, oleh media sosial. Ya, makanya melalui media ini, televisi ini, yang kami himbau adalah para ayah dan bunda, putrinya. Jangan jadi bos, jangan jadi penguasa yang main perintah, kamu harus gini. Ya anak tertekan, akhirnya lari ke gadget. Tapi bayangkan, yuk sekarang gadget dimatikan, yuk kita bermain. Kita mungkin tebak-tebakan dengan lagu misalnya. Kalau yang kecil bisa nyanyi, bak tebak-tebak siapakah aku? Aku adalah misalnya buah-buahan berwarna merah, bentuknya bulat. Kalau dimakan, apa itu? Apel bunda? Ya. Jadi dengan suasana permainan gembira, itu adalah belajar yang dikaitkan dengan Mas Menteri tadi, belajar kehidupan. Belajar bekerja sama. Jadi tidak terlalu teoritis, karena beban teoritis itu berat sekali untuk anak-anak. Begitu. Anak kecil sudah dapat tugas, PAUD juga sudah mulai mendapatkan tugas mereka. Kak Seto, kadang ada juga permasalahan dari orang tua. Orang tua bekerja, orang tua sibuk, orang tuanya juga dengan gadgetnya sendiri. Kemudian supaya anak saya tidak mengatakan orang lain, mungkin kembali ke diri sendiri juga.
agar anak ini tidak rewel, agar dia tidak mengganggu, kita kasihlah gadget sendiri. Itu gimana, Kak? Ya, makanya kadang-kadang kita tidak mau repot, kita tidak mau pusing, tidak mau. Jadi, ayolah menjadi sahabat anak itu akan menyenangkan. Artinya saya sudah terbiasa bermain gembira bersama anak-anak karena misalnya saya mendirikan homeschooling sejak anak-anak saya masih kecil juga. Mereka dibesarkan oleh belajar secara homeschooling di dalam keluarga. Tapi toh hasilnya juga bisa mengenyam pendidikan tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, di Australia, di Malaysia, dan sebagainya. Jadi intinya adalah menjadi teman atau sahabat anak. Dan anak itu jangan dianggap beban, tapi sebagai penguat saja. Saya kalau setiap pulang ke rumah, kangen, rindu bermain gembira bersama anak-anak. Dan sekarang bukan dengan anak-anak, dengan cucu saya juga gitu. Jadi intinya itu tadi, dinikmati, apalagi sekarang pandemi ini ya. Ya, mungkin banyak juga pekerjaan kan tetap bisa juga work from home kan. Jadi kita juga minta izin kepada bos, pimpinan, kami juga mohon izin ada waktu untuk anak-anak, untuk belajar dengan gembira bersama anak-anak begitu. Jadi itu bagian memang dari sinergi baik orang tua dengan kantor kalau memang bekerja di kantor, orang tua dengan para guru, dan mungkin juga dengan dinas pendidikan. Mohon juga diingatkan dinas pendidikan mengontrol setiap sekolah jangan membebani murid dengan tugas-tugas yang terlalu banyak. Karena dampaknya anak depresi dan justru menjadi kontraproduktif. Begitu Mbak Olivia. Oke, Kak Seto, kalau melihat dampaknya ini kepada anak, kalau dari sekarang, dari anak kita kecil sudah dibebani seperti ini, ke depannya seperti apa ya Kak Seto? Secara mental mereka. Ya, ibaratnya kita membiarkan bunga-bunga yang mereka ini misalnya diinjak-injak atau dipetikin oleh tangan-tangan jahil ya. Akhirnya ya layu sebelum berkembang. Nah, anak-anak juga dibebani dengan kekerasan. Ini namanya kekerasan atas nama pendidikan. Yaitu dibebani dalam situasi darurat, tapi harus begini tugas-tugas, harus selesai, harus sesuai dengan target. Malah kontraproduktif, anak menjadi fobia terhadap belajar. Anak menjadi benci sekolah. Anak menjadi, kalau gitu aku mau udah dia di gelandangan, jadi gembel aja. Beberapa anak kayaknya mengatakan begitu. Karena ya tidak sesuai dengan daya tangkap anak dan kemampuan anak untuk menghadapi badai yang cukup memberatkan ini. Jadi orang tua harus melindungi anak, para guru melindungi murid, para pejabat, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri. Mas Menteri aja peduli pada hak-hak putra-putri kita. Masa kita orang tua dan para guru tidak peduli terhadap hal itu? Gitu. Merdeka belajar, kata Mas Menteri. Ya, belajarnya menyenangkan lah. Begitu. Tetapi kalau misalnya masih tetap seperti ini, kadang juga jujur sih, anak-anak juga kadang kangen Kak Seto dengan yang namanya sekolah, bermain bersama teman-temannya di sekolah. Gurunya pun ada yang seperti itu. Aduh kangen nih suasana mengajar. Nah, tapi karena masih pandemi seperti ini kan, ada solusi nggak nih Kak Seto? Iya itu tadi. Karena kita belum boleh tatap muka. Iya, karena kangen sama teman-temannya, maka penggantinya ayah dan bunda memosisikan sebagai teman anak-anak. Yang tidak main bos, mentang-mentang orang tua kuat, langsung main bentak, main perintah. Nah, anak akhirnya jauh. Akhirnya ya temannya gadget yang paling nggak gampang marah, bisa ditanyain, bisa menghibur, bisa ini. Ya udah lari ke gadget. Gitu. Jadi kuncinya tetap di tangan para ayah dan bunda tercinta. Gitu. Oke. Kak Seto, kayaknya Kak Seto mesti rehat dulu sebentar. Baik, nanti kita akan balik lagi setelah ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita malam hari ini, Anak Cerdas di Tengah Pandemi, bersama dengan saya di ujung Zoom dengan Kak Seto, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kita lanjutkan lagi. Kak Seto, saya mau bacain ada pertanyaan dari anak sekolah yang masuk ke WA Jurnal Televisi. Saya bacakan, ini dari Hatala Sinta SMP 2 Palangkaraya. Pertanyaannya, bagaimana cara agar tidak jenuh
bosen saat belajar atau kelas online? Terima kasih. Monggo Kak Seto. Kata Iya, Cinta. iya, baik. Intinya memang sesuatu yang membosankan itu kalau monoton, datar terus. Jadi tidak ada variasi, tidak ada selingan begitu. Jadi mohon suasana belajarnya juga selalu ada variasi berbagai macam kegiatan. Misalnya ada saatnya belajar daring di stop. Nah, kalau ada kakak, ada apa saja orang-orang di sekitarnya, silakan untuk berbincang-bincang, berdialog dengan materi pelajaran tadi misalnya. Nah, kalau perlu misalnya ada orang dewasa di situ, entah itu ayah atau bunda atau mungkin nenek atau kakek yang mendampingi, mungkin juga bisa berdialog dengan para guru. Jadi misalnya menanyakan apa saja materinya atau menyampaikan, aduh ini materi kok terlalu sulit, anak ini nggak jelas. Apalagi sering ada gangguan, misalnya sinyal kadang-kadang hilang, kadang-kadang kuota tiba-tiba habis, harus nunggu lagi membeli kuotanya dan sebagainya. Jadi tetap dibawakan dengan suasana yang ramah anak. Intinya ramah anak itu tidak membuat anak stres, tegang dan sebagainya. Karena data yang dikumpulkan dari KPAI misalnya itu datanya cukup memprihatinkan sekali. Jadi misalnya kekerasan itu menimbulkan anak misalnya dibentak, kadang-kadang dibanding-bandingkan, kadang-kadang dipelototin, bahkan diancam. Nah, itu mohon tidak ada terjadi dalam rumah. Atau bahkan kekerasan fisik itu yang tercatat oleh KPAI, misalnya dicubit, dipukul, dijewer, dijambak, bahkan ditendang, ditampar. Nah, mungkin pernah dulu ada viral yang anak disuruh menghafal Pancasila, yang nggak bisa-bisa. Nah, kepalanya didorong-dorong atau ditoyor. Nah, itu adalah kekerasan terhadap anak. Jadi mohon anak bisa dimaafkan kalau tiba-tiba tidak bisa fokus, kalau tiba-tiba bosan, karena situasi memang tidak nyaman belajar secara daring seperti ini. Gitu. Jadi apalagi dibebani dengan materi-materi yang harus diingat, dihafal, nah, itu akan membuat anak pusing tujuh keliling gitu. Jadi intinya itu, mungkin tadi ada sekarang nyanyi, kadang-kadang misalnya bermain sulap misalnya. Wah, ini ada bunga warna-warni, misalnya menghafal warna-warni, bukan misalnya bahasa Inggris, bahkan merah apa, kuning apa, tapi what is the color of this flower atau this handkerchief? Oh, this one is red. Kalau this one blue. Atau ini warna-warna yang di sini ditunjuk, ini ada merah, ada biru, ada hijau. Jadi suasananya dibuat ceria begitu. Kalau yang untuk anak remaja ABG, Kak Seto? Iya, ABG juga bisa misalnya menghafal apa itu protozoa, porifera, quilentera. Nah, supaya menyenangkan, dibikin lagu. Kalau perlu belum bisa bikin lagu, ciptakan lagu bintang kecil, misalnya protozoa, hewan bersel satu. Nah, porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau quilentera, hewan yang berongga. Cacing bahasa Latinnya apa? Cacing itu, ya vermes lah namanya. Jadi anak-anak gembira sekali, tidak tegang. Bahwa sesuatu itu prinsipnya belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Oke. Kadang-kadang sebagai artis serba bisa, ya kadang-kadang bisa nyanyi, guru atau orang tua bisa gambar, misalnya ini. Nah, sekarang ayah bunda mau main sulap. Sekarang biasanya Pak Tarno main sulap ya, bilang simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim. Wow, ada aneka warna bunga-bunga. What is the color of this flower? Blue. What is the color of this one? Yellow, red, purple, pink, dan sebagainya. Jadi suasana gembira akan membuat anak-anak semangat belajar. Begitu. Kalau kita masukkan unsur kearifan lokal, Kak Seto, kalau di tempat kita kan masih banyak sungai, masih ada hutan, masih ditemukanlah yang tidak seramai, intinya tidak seramai di kota Jakarta. Lah ini yang kita ajarkan kearifan lokal dengan asik itu seperti apa, Kak Seto? Iya, disyukuri lingkungan yang ada sungai, bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana memancing ikan itu dengan cara yang tepat, bagaimana
beberapa mungkin dengan ditombak atau dijala, berbagai macam mungkin disesuaikan dengan pelajaran biologi. Tapi tentu dalam bahasa anak yang tetap menarik begitu. Mungkin dibikin gambar, dibikin dongeng, dibikin lagu. Pendek kata, bukan hanya unsur kognitif atau pemikiran otak, tapi juga afektif, perasaan dibuat senang begitu. Kak Seto, berarti kesimpulannya pertanyaan dari anak SMP 2 ini tadi, bahwa supaya tidak jenuh, ya mesti dicari variasinya. Ya, betul. Oke, betul. kemudian orang tua juga dilibatkan. Mudah-mudahan anaknya mau, daripada biasanya mereka kalau jenuh nontonnya drakor, Kak Seto. Sekarang kan lagi musim tuh. Kalau nggak chattingan sama teman-teman ya kalau bosan. Sekarang kita geser sedikit ke arah pembelajaran. Kemudian ada lagi pertanyaan dari orang tua murid, dari beliau ini dari daerah Pulang Pisau, salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah. Beliau ini mengatakan, saya bahasakan aja ya Kak Seto, bagaimana sih dengan anak ketika harus bertemu dengan gadget, karena anaknya lebih dominan ke gadget ketika orang tuanya menyuruh belajar lewat gadget, anaknya agak-agak ogah-ogahan. Tapi ketika anaknya memegang gadget untuk hal yang lain, itu semangat. Malah lapar juga lupa. Katanya tadi mau pipis juga lupa. Pernah satu kali ditegur sama ayah, kamu kok main ini terus? Dijawab Kak Seto sama anaknya, orang papa juga mainan begituan, katanya masa aku nggak boleh. Nah itu gimana Kak Seto, sehingga di rumahnya tidak terjadi pertempuran dalam tanda kutip. Iya, maka dalam situasi yang sekarang ini banyak berada di rumah, disyukuri dan kemudian dibiasakan ada rapat keluarga. Jadi ngobrol bareng begitu. Kita atur semua aturan-aturan. Yuk, sekarang gadget itu kan ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya kan. Misalnya bahayanya apa? Kalau kemudian tergantung, akhirnya bisa bahkan tadi dirawat di rumah sakit jiwa. Karena apa? Ketergantungan yang berlebihan akhirnya nggak bisa konsentrasi, nggak bisa bergaul, nggak lupa menjalankan ibadah dan sebagainya. Kalau perlu bikin kreatif, orang tua kreatif, bikin lagunya. Misalnya gini, gadget ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana, misalnya. Jadi bahwa gadget itu juga baik, tapi ada bahayanya juga. Maka yuk bijaksana gimana? Ada jam-jamnya. Kalau gitu ayah juga iya. Jadi jangan hanya untuk anak. Ayah juga hati-hati bermain gadget. Kadang-kadang juga ini tugas ya. Tapi juga kadang-kadang kan ayah, wah ini belum bikin konten. Wah ini WA-nya belum dibales. Wah ini belum masuk. Nah, betul sekali Kak Seto. Anak-anak adalah peniru yang terbaik. Lah ayah gitu gimana saya nggak main gadget juga gitu. Lah jadi, anaknya kita tegur, main HP terus, dijawab sama anaknya. Mama papa juga main HP terus. Mama sama papa kan kerja. Loh, saya kan gak ada temennya, kan ini ngerjakan tugas sekolah. Anak sekarang lebih pinter debatnya. Iya. Sehingga makanya, tidak terjadi pertempuran. Iya. Artinya ciptakan suasana demokratis di dalam keluarga. Jadi jangan otoriter, jangan wah harus begini, anak malah kabur dari rumah nanti bahayanya. Jadi anak tetap dirangkul, dipeluk, kita menjadi super team. Kita bergandeng tangan dan berbicara dari hati ke hati, begitu. Ini untuk yang anak usia balita. Bisa diulangi Kak Seto, kalau yang tahu TK itu berapa jam seharusnya idealnya mereka ini bermain, bersentuhan dengan gadget? Iya, berdasarkan penelitian para ahli yang kami catat adalah anak usia di bawah 5 tahun, usia TK, mohon tidak lebih dari 1 jam per hari. Kemudian anak-anak usia SD tidak lebih dari 1,5 jam. Dan anak remaja SMP dan SMA tidak lebih dari 2 jam. Jadi anak-anak juga harus menatap langit biru, menatap pemandangan yang hijau. Apalagi misalnya di daerah ada tadi hutan, ada sungai, gemercik air, ya itu sesuatu yang sangat
alamiah dan sangat sehat untuk mata, sangat sehat untuk jiwa-jiwa juga, penuh rasa syukur, mensyukuri karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa misalnya. Jadi dengan demikian seperti tadi Mas Menteri menganjurkan supaya kurikulumnya kurikulum kehidupan saat ini. Oke. Begitu. Tapi tidak ada alasan berarti anak-anak gabut. Kalau gabut kan mereka mainnya yaitu tadi gadget, main game. Memang asik sih, cuman kadang kita suka lupa waktu juga di sini. Kalau ditanya kenapa gabut, ya istilah anak remaja sekarang kayak gitu kan, Seto. Anak kecil sudah tahu tuh gabut. Nah, kita yang orang tua malah nggak tahu. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Saya melihat anak-anak juga lebih cenderung lebih cerdas mereka, Kak Seto, ketika mereka sekarang itu bersentuhan dengan gadget, istilah-istilah baru dari hal yang positif mereka dapat. Kemudian sesuatu yang dulu zaman-zaman kami itu tidak dapat, sekarang mereka bisa nanya ke Mbah Google. Nah, supaya balance ini, Kak Seto, seperti apa? Ya, jadi di satu sisi gadget ini kan ibarat gunting kan. Gunting zaman pertama kali ditemukan kan, wah jangan pegang gunting nanti buat nusuk temannya dan sebagainya. Tapi dengan pelatihan yang tepat bahwa ini adalah alat, maka gunting hanya dipakai untuk misalnya membuat kerajinan tangan, untuk hal-hal yang memang berkaitan dengan gunting. Setelah itu ya disimpan guntingnya. Nah sama gadget juga begitu. Jadi tergantung bagaimana menggunakannya. Bahwa ini adalah alat, jangan sampai kita diperalat oleh alat ini. Alat ini digunakan untuk tadi misalnya, oh ya lupa. Kalau misalnya sudah remaja, dalil Pitagoras itu apa ya? Wah begitu dilihat di Google, oh C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat misalnya. Jadi dengan cara demikian anak mendapatkan pemahaman baru seperti tadi disampaikan Mbak Olivia bahwa bagus sekali manfaatnya. Tapi itu tadi digunakan yang berkaitan dengan pelajaran. Tapi kalau salah penggunaannya ya terbuka pornografi, kekerasan, radikalisme dan sebagainya. Nah itu tentu akan menjadi kontraproduktif begitu. Teman-teman melihat atau melihat ini dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia seperti apa, Kak Seto? Untuk membatasi mereka supaya mereka tidak membuka hal-hal yang seperti ini. Mereka tetap terlindungi anak Indonesia. Ya, pada waktu dulu saya ingat ketika 2,5 tahun yang lalu saya dipanggil Bapak Presiden. Beliau menanyakan, Kak Seto, gimana caranya kok anak sekarang kecanduan gadget? Nah, akhirnya saya bilang, harus ada teladan. Teladannya ya dari ayah bunda. Nah, untuk itu saya tarik, mohon waktu itu Bapak Presiden dan beberapa menteri mau kembali permainan tradisional, dibudayakan lagi. Yang murah meriah. Jadi kan kalau di Jawa ada gobak sodor, ada engklek, ada main egrang, kuda lumping. Mungkin di Kalimantan juga banyak permainan tradisional yang sangat bagus untuk apa? Ya, untuk pergaulan sosial. Ya, jadi itu yang dibudayakan kembali. Sehingga yang penting anak itu asik, gembira begitu. Apalagi kalau ayah bunda juga tidak tergantung letakkan gadgetnya, yuk kita main, entah melompat-lompat, membuat lingkaran sambil bernyanyi. Nah, anak akhirnya juga senang dan akrab dengan ayah dan bunda, begitu. Yang penting ada keteladanan. Itu saya kira Kak Olivia. Ini kan idealnya, Kak. Tetapi jujur, kita menjumpai bahkan di media sosial kita melihat anak-anak ketika mereka bergerombol itu bukan melakukan kegiatan motorik atau fisik. Mereka sama-sama bermain game, kemudian share. Yang satu main ini, yang satu juga main. Nah itu memang mereka dalam kelompok. Terkadang kalau saya lihat malah komunikasi tidak seperti dulu. Komunikasinya cuma main, menang apa kalah? Siapa musuhnya? Kurang lebih seperti itu kalau sekarang. Kalau dari untuk segi psikologinya itu seperti apa sih, Kak? Dampaknya. Mereka benar, mereka berkumpul. Tetapi yang mereka lakukan tidak seperti yang Kak Seto ungkapkan tadi. Iya, dampaknya tentu sangat berbahaya bagi tumbuh kembang seorang anak. Anak menjadi egois, menjadi egosentris ya, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa berteman. Nah, akhirnya juga menjadi berbagai perilaku menyimpang seperti agresif, mudah marah, senang bermusuhan, tidak bisa menerima perbedaan dan sebagainya. Maka yang tadi saya sampaikan, saya mengajak Pak Menteri dan Pak Presiden dan para menteri
kami mencanangkan gerakan nasional Sasana. Saya sahabat anak. Saya sahabat anak. Jadi presiden sahabat anak, menteri sahabat anak. Waktu itu ada menteri pendidikan, menteri sosial, menteri kesehatan, menteri pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak dan sebagainya. Lalu nanti gubernur sahabat anak. Kami melakukan dengan gubernur NTB dan gubernur Jawa Barat waktu itu. Permainan tradisional bersama dengan puluhan atau ratusan anak-anak. Lalu bupati, wali kota sahabat anak kayaknya turun, RW, RT, akhirnya ayah dan bunda sahabat anak. Kalau untuk Palangkaraya kapan ini kira-kira Kak Seto? Kalteng. Ya, Gubernur Kalteng sahabat anak kapan nih Kak Seto nyamperin ke sini nih? Ya, kalau wilayahnya sudah hijau dan kemudian kami diundang baik oleh Bapak Gubernur maupun Bupati atau Wali Kota dengan segala hormat dan senang hati, insya Allah kami akan datang. Begitu. Kami akan menunggu Kak Seto. Oke, ya, Kak Seto, idealnya kan seperti ini, kita menunggu zona hijau untuk bisa seperti ini. Nah, untuk menunggu zona hijau, seperti saya katakan tadi, orang tua agar lebih peduli, karena kalau kita melihat anak-anaknya seperti itu, orang tuanya juga di ujung sana juga asik gitu loh. Membiarkan anak-anaknya seperti ini gitu loh. Pesan untuk orang tua kembali Kak Seto. Kalau guru mungkin mereka terlalu jauh menjangkau anak-anak itu kesehariannya orang tua. Iya, pesan paling kuat adalah ayah bunda, putra putri tercinta mendambakan Anda sebagai idolanya. Jadi ayah dan bunda adalah idola setiap anak. Jadi jangan lupakan itu. Idola itu berarti ya menjadi sahabatnya, bukan menjadi algojo atau pukul main perintah, tidak. Ya, jadi marilah menjadi ayah dan bunda idola anak, ayah dan bunda sahabat anak, bukan bos atau komandannya yang main perintah saja, tidak. Itu. Jadi ini yang mohon disadari dan tentu saja anak-anak. Ibaratnya nanti mungkin kami akan sampaikan sebuah lagu untuk para ayah bunda supaya menyadari bahwa beliau adalah idola setiap putra-putri tercinta. Begitu. Tapi belum rilis nih Kak Seto. Bagaimana? Belum rilis ini. Nanti sebagai penutup saya bawakan potongan lagu itu deh. Oke, Kak Seto, jadi seperti apa nih? Kita simpulkan pelan-pelan. Secara psikologi dampak kalau anak terlalu lama terpapar gadget, kemudian yang kedua bagaimana mereka bijaksana menggunakan gadget, kemudian peran orang tua, dan yang terakhir bagaimana agar anak kita tetap cerdas di tengah pandemi. Kita simpulkan pelan-pelan, kita ulang kembali. Monggo Kak Seto. Ya, pertama anak-anak pada dasarnya semua cerdas. Kedua, semua anak senang belajar. Ketiga, belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Dan keempat, pendidik yang pertama dan utama adalah orang tua, ayah dan bunda. Maka marilah ayah dan bunda menjadi pendidik yang sekaligus sahabat putra-putri tercinta. Karena dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak, maka ibarat tanah yang subur, bunga-bunga yang ditanam di rumah ini akan merekah dengan segala keelokannya. Mereka akan menjadi orang-orang hebat di masa depan karena kekuatan kasih sayang yang diberikan secara berlimpah di dalam keluarga. Dan di saat pandemi ini justru penuh rasa syukur bahwa saatnya orang tua sangat dekat dengan putra-putrinya. Jadi mohon berikanlah keteladanan karena anak-anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Hanya dengan demikian mereka cerdasnya akan terus berkembang. Karena setiap anak cerdas dan kalau ditanam di tanah yang subur, kecerdasan itu merekah dengan segala keelokannya. Dan jangan heran kalau nanti mereka siapa tahu ada yang menjadi peraih hadiah Nobel di masa depan karena kehebatan dan kecerdasannya masing-masing. Kalau untuk dampaknya, Kak Seto, untuk dampaknya ketika anak-anak ini terlalu lama terpapar gadget, jadi kita orang tua, kita juga di lingkungan lebih memahami lagi, Kak.
Ya, dampak pertama adalah mata terganggu, bisa rusak karena beberapa yang kami terima laporan anak kemudian memakai kacamata. Banyak anak-anak zaman now yang kemudian memakai kacamata. Betul. Kemudian kedua juga mengganggu kesehatan jiwa. Bahkan beberapa tadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menyatakan 13% dari sekitar berapa ya 80 juta anak Indonesia ini mengalami depresi. Beberapa melaporkan dirawat di rumah sakit jiwa, bahkan ada yang dirantai, ada yang berbagai hal yang tentu menjadi kualitas yang sangat tidak baik untuk sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Jadi marilah kita buat suasananya gembira tanpa tergantung gadget. Ada saatnya gadget dipakai, iya, tapi ada waktunya didiskusikan dari hati ke hati bahwa ini berbahaya juga kalau terus-menerus. Nah, kemudian suasana gembira diganti dengan tadi permainan tradisional, bisa mendongeng, membacakan cerita, mungkin bermain teater, mungkin bernyanyi, main sulap dan sebagainya. Intinya kunci utama adalah ayah dan bunda yang selalu gembira. Begitu. Kemudian untuk sekolah, kemudian untuk tenaga pendidik seperti apa ini Kak Seto? Jadi kita sama-sama aware dengan anak kita dan juga untuk pemerintah tentunya. Ya, baik. Para tenaga pendidik mohon dipelajari surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020 yang menekankan bahwa kurikulum yang bagus adalah kurikulum kehidupan. Bagaimana anak dikaitkan dengan kehidupan yang nyata, yang konkret. Kalau misalnya anak di tengah hutan, ya kehidupan di hutan. Kehidupan di sungai, mungkin ada sawah, mungkin sesuatu yang nyata yang bisa dilihat oleh anak-anak. Hanya dengan demikian, anak-anak merasa bahwa pelajaran ini tidak sesuatu di awang-awang, tidak di menara gading, tapi terjun ke bawah, menginjak bumi, sehingga mudah sekali diingat dan mudah sekali diterapkan di dalam kehidupannya di masa yang akan datang nanti. Oke, Saya kira itu yang paling penting. Oke, saya bisa menangkap berarti saat ini yang namanya teori tidak terlalu kita tekankan. Dimanapun kita berada, kita bisa memberikan pelajaran sesuatu kepada anak-anak kita. Kembali ke kearifan lokal setempat masing-masing. Iya, sangat betul sekali. Tadi kurikulum kehidupan berarti kembali ke kearifan lokal. Budaya masing-masing dijunjung tinggi. Kaitkanlah. Mungkin bagaimana anak belajar menari giring-giring. Menyanyikan lagu-lagu daerah. Lagu-lagu permainan tradisional masing-masing. Itu yang dihayati karena berkaitan sekali dengan kehidupan di mana anak-anak menginjak. Ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu. Tapi kita tidak akan tertinggal Kak Seto dengan misalnya kurikulum yang sudah disusun sedemikian rupa itu dengan teori-teorinya, apa kita tidak tertinggal? Misal, saya ambil contoh aja nih Kak Seto, misalnya anak di PAUD atau di TK mereka biasanya sudah bisa menulis walaupun sedikit karena ada gurunya yang ahli untuk mengajar itu. Karena sekarang tidak bisa bertatap muka, otomatis itu kembali ke orang tua. Nah, kalau dibilang tertinggal, ya tertinggal, tapi jutaan anak-anak Indonesia memang tertinggal. Jutaan ada di seluruh dunia juga tertinggal. Tidak usah khawatir, karena ini keadaan yang dihadapi oleh semua manusia di dunia. Jadi keadaannya kan darurat kan, makanya kurikulumnya kurikulum darurat. Yang paling mudah dan paling menyenangkan ya kurikulum kehidupan yang bisa langsung diterapkan. Termasuk bagaimana menjaga kesehatan. Kesehatan fisik misalnya tetap bergerak, tetap olahraga. Dan jiwa juga tenang, selalu gembira, penuh rasa syukur, beribadah dan sebagainya. Begitu. Berarti termasuk orang tua juga tidak usah khawatir ketika anakku kok belum bisa nulis ya, kok anakku belum bisa mengeja seperti kakak-kakaknya yang dulu. Biasanya mereka udah ketemu yang namanya angka-angka ini, berhitung ini. Kadang kekhawatiran orang tua itu jujur ada loh Kak Seto. Ya, nah diingatkan tidak usah khawatir Bu, tidak apa-apa. Karena Mas Menteri yang menasihatkan tidak terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Bahkan kami mendesak kepada kementerian supaya tegas kalau perlu semua anak naik kelas. Jadi tidak ada yang tidak naik kelas. Tidak lagi anak-anak ini
poinnya itu atau fokusnya kepada nilai. Nilai biasanya kan ada tuh tertulis di rapot 70, 80, A, B, C, sehingga mereka tidak terfokus kepada hal itu lagi saat ini. Ya, ya. Jadi bukan pada nilai akademik, tapi nilai kehidupan. Nah, nilai kehidupan apa? Yang penuh rasa syukur, tetap semangat, tetap optimis, percaya diri, gembira, bisa bekerja sama, dan sebagainya. Oke. Karena kalau tidak, justru kontraproduktif. Begitu. Terakhir Kak Seto, program dari enggak terakhir nih, masih ada lagi nih satu nih. Pertama untuk pemerintah kita, apa nih untuk pemerintah daerah, saran yang bisa dari teman-teman Lembaga Perlindungan Anak Indonesia berikan, khususnya untuk Kalteng, Kak? Ya, saya beberapa tahun yang lalu menjadi anggota pertama dari BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan di Kementerian Pendidikan, dan kami kalau setiap kali ke daerah selalu memesankan kepada Kepala Dinas Pendidikan, mohon selalu koordinasi dengan pusat. Ya, artinya mohon waktu itu sudah kami menyekan sekolah yang ramah anak, kurikulum yang ramah anak, kurikulum untuk anak, jangan dibalik anak untuk kurikulum. Ya, sekarang ini anak, hak yang paling penting bukan hak pada pendidikan, yang penting hak hidup dulu. Karena itu jangan segera buru-buru ke sekolah kalau memang belum aman. Ya, kedua juga hak sehat. Hak sehat ini juga kalau keluar ya terpapar virus kan, jadi tidak sehat. Tapi juga di rumah terus, sehatnya juga sehat mental. Kalau kemudian dibebani dengan tugas-tugas berlebihan, akhirnya tidak sehat mental, akhirnya bahkan tadi dirawat di rumah sakit jiwa, depresi, nah itu tentu pelanggaran hak anak. Nah, itu yang harus diutamakan dulu, begitu. Program yang teman-teman Lembaga Perlindungan Anak Indonesia luncurkan agar anak-anak tetap cerdas saat ini apa Kak Seto? Yaitu, kami sering melakukan webinar, seminar-seminar melalui virtual, terutama kepada para orang tua. Jadi orang tua harus menyadari bahwa pemahaman belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Nah, sekarang belajarnya lebih pada kehidupan. Belajar untuk menjaga kesehatan mental, belajar untuk menjaga kesehatan fisiknya. Kalau anak terlalu stres karena dibebani dengan tugas-tugas sekolah, mudah terpapar virus corona. Karena virus corona kan dilawannya salah satu dengan optimisme. Dan kemudian hidup yang teratur, ada waktu untuk olahraga, tapi makanan yang bergizi, tapi juga istirahat, dan sebagainya. Nah itu dulu, ini bagian dari pembelajaran yang paling mendesak saat ini, menjaga kesehatan. Itu yang paling utama. Closing statement Kak Seto untuk malam hari ini dengan tema kita anak cerdas di tengah pandemi. Ya, closing statementnya dalam lagu berikut ini ya, saya nyanyikan. Semua anak merindukan kasih sayang kita, mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan, mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Cinta, kembali lagi ke cinta. Kak Seto, terima kasih malam hari ini sudah berbagi banyak sekali pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga kami di sini tetap sehat semua, kemudian anak-anak di Kalimantan juga menjadi anak yang cerdas di Kalimantan Tengah dan juga bisa berguna untuk nusa dan bangsa ke depannya. Dan kami juga para orang tua bisa mendidik, memberikan kasih sayang di tengah pandemi saat ini. Kak Seto, terima kasih sekali lagi. Salam sehat juga untuk keluarga Kak Seto. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Next time kita ketemu lagi. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini di Tatap Muka dengan tema kita anak cerdas di tengah pandemi bersama Kak Seto. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Senantiasa patuhi protokol kesehatan.